Di Grab ya. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya Abdul Qadir Malik, orang paling tampan se-Undup IB. Oke, selamat siang semuanya. Saya Abdul Qadir Malik dari kelas 4 AKMC akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester akuntansi manajemen. Mari kita bahas untuk soal nomor 1 bagian A. Sebelum kita masuk ke pembahasan nomor 1 bagian A, saya akan menunjukkan untuk soal akuntansi manajemen keuangannya. Untuk nomor 1 bagian A, itu kan dia tanyanya activity rate-nya. Di soal dia ada bilang di sini ada 2 activity, yaitu pertama ada adverse buying sama supplier returns. Nah, kita juga ada 2 supplier, yaitu Xiao Glass sama Apple Glass. Untuk masing-masing supplier menyediakan 2 unit produk yang akan kita beli. Nah, untuk mencari activity rate adverse buying, yaitu yang pertama kita cari dulu untuk adverse buying-nya. Total adverse buying dibagi insufficient unit. Nah, total adverse buying yang diketahui ada 450.000. 450.000 dibagikan insufficient unitnya. Insufficient unit yang dari supplier setiap masing-masing, yang pertama ada Xiao Glass. Xiao Glass di bagian side ada 450 ditambahkan dengan WS-nya 450. Nah, untuk ditambahkan lagi dengan supplier satu lagi, yaitu supplier Apple Glass. Untuk Apple Glass, untuk side-nya di 1000, untuk WS-nya 1000. Jadi ditotalkan baru dapat activity rate-nya 155,7. Si nomor 1 bagian A, yang tadi kita sudah nyari adverse buying-nya, sekarang kita cari untuk supplier returns-nya. Untuk supplier return, total supplier return dibagi total return units. Nah, untuk total supplier returns-nya itu sudah diketahui 115.000. 115.000 dibagi total return unit. Untuk unit yang di retur, untuk bagian Xiao Glass itu ada 30, bagian side 30 lagi di bagian WS. Jadi total Xiao Glass itu 60. Ditambahkan lagi supplier Apple Glass, untuk bagian side-nya itu 120, untuk di bagian WS-nya itu 1200. Jadi ditotalkan menjadi 1320. Ditotalkan semuanya 115.000 dibagi totalan return units, dapat hasilnya 83,33 untuk rate-nya. Untuk nomor 1 bagian B itu kita diminta untuk mencari cost dari setiap komponen dan dari setiap suppliersnya itu berapa aja. Untuk perhitungannya seperti ini. Semuanya nampak ya. Untuk Xiao Glass, untuk suppliersnya kita ada punya Xiao Glass sama Apple Glass. Untuk Xiao Glass dan Apple Glass sendiri masing-masing menyediakan komponen itu side dan WS. Untuk cara hitungnya kita cari dulu purchase cost-nya. Purchase cost-nya itu didapatkan dari unit purchase price dikalikan total unit purchase. Berarti untuk side ini dia $47 dikali 15.000 dapat 705.000. Untuk WS-nya $122 dikalikan 15.000. Untuk side-nya ini $42 dikalikan 24.000. Untuk WS bagian Apple Glass-nya dia $120 dikali 24.000. Nah, untuk mencari insufficient cost-nya, di soal sudah diketahui insufficient unit-nya itu ada berapa. Tinggal dikalikan saja dengan rate yang tadi kita cari insufficient-nya. Nah, ini didapatkan dari 450 dikalikan dengan 155,17. Nah, seterusnya juga seperti itu. Nah, untuk return unitnya juga sudah diketahui tiap masing-masing suppliers dan komponennya. Untuk
Untuk return unitnya ini 30 dikalikan dengan 83,33 dolar. Nah, untuk setiap komponennya juga seperti itu, sama cara kerjanya. Terus kita totalkan, dapat total cost. Total cost untuk setiap masing-masing komponen. Total cost ini dibagikan dengan total unit yang kita beli. Total unit yang kita beli juga ada diketahui di soal, yaitu 15.000, 15.000, 24.000, 24.000. Nah, total cost dibagikan total unit, dapat cost per unitnya. Untuk bagian show glass, bagian set itu ada 51,82 dolar. Terus untuk show glass di bagian WS nya ada 126,82 dolar. Untuk di bagian Apple glass bagian side nya ada 48,88 dolar. Untuk bagian Apple glass nya di bagian WS ada 130,63 dolar. Nomor 1 bagian C, kenapa kita harus melakukan value chain analysis? Dari analisa yang kita dapatkan, value chain analysis ini berguna untuk bagaimana kita menciptakan suatu produk itu, bagaimana cara menambah nilai suatu produk, dan bagaimana cara mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dalam suatu produk. Nah, makanya value chain analysis ini penting untuk meminimalkan cost dan memperbesar profit. Untuk nomor 2 bagian A, kita diminta untuk mencari productivity ratio di setiap mesin dan menjelaskan bagaimana tangkapannya terhadap mesin lamanya gitu. Nah, di soal di sebuah perusahaan ini mau melisting satu mesin yang kira-kira bisa meningkatkan profitnya. Di soal terdapat ada percobaan 1 tahun untuk mesin lama, mesin A, dan mesin B. Untuk perhitungan productivity rasionya seperti ini. Berikut perhitungan rasio untuk setiap mesin bagian nomor 2A. Nah, di sini ada mesin lama, mesin A, mesin B. Untuk rasio yang kita hitung, di sini ada laborious atau tenaga kerja sama material. Nah, untuk laborious di mesin lama itu didapatkan 2 ini didapatkan dari 300.000 dibagi 150.000, yang artinya setiap jam tenaga kerja itu dapat menghasilkan 2 unit produk. Nah, untuk yang A dapatkan 2,4, dapatkan dari 360.000 dibagi 150.000. Untuk setiap jam menghasilkan 2,4 unit produk. Untuk bagian B 1,75 dibagi 1,75 didapatkan dari 350.000 dibagi 200.000. Nah, yang artinya untuk setiap jam tenaga kerja didapatkan atau menghasilkan 1,75 unit produk. Untuk bagian material, mesin lama didapatkan 0,5, yang artinya 300.000 dibagi 600.000. Yang kita baca, untuk setiap unit, untuk setiap satu material itu hanya dapat menghasilkan 0,5 produk. Untuk bagian A 360.000 bagi 600.000, yang artinya 0,6 ini untuk satu material itu hanya dapat menghasilkan 0,6 unit produk. Untuk 0,5 350.000 dibagi 700.000, yang artinya untuk satu material itu hanya dapat menghasilkan 0,5 unit produk. Kita udah bandingkan nih tadi bagian mesin lama, mesin A, mesin B. Nah, bagian mana sih yang paling bagus? Mesin mana yang paling bagus? Ya, yang itu mesin A. Karena kenapa? Setiap tenaga kerja dia dapat menghasilkan 2,4 unit produk. Untuk satu material dia bisa menghasilkan 0,6 unit produk. Nah, seharusnya perusahaan dapat mempertimbangkan atau memilih mesin A untuk dileasingkan. Nomor 2 bagian B itu dia minta kalkulasi profit masing-masing mesin dan profit untuk seluruh total mesin. Nah, untuk cara perhitungannya seperti itu. Wah, tara.
profit masing-masing mesin didapatkannya untuk mesin lama ini penjualan. Nah, penjualan unit price-nya kan kita nggak tahu nih di soalnya ada berapa. Nah, kita ada asumsikan bahwa satu unit itu kita jual dengan harga $50. Karena materialnya saja udah $20 sama laboriusnya udah $13. Nah, penjualannya kita jual dengan harga $50 per unit. Ya, ini didapatkan dari $50 dikalikan 300.000, dapatnya 15 juta. Nah, untuk yang A itu 18 juta didapatkan dari 50 dikalikan 360.000. Untuk yang B 17.500.000 itu didapatkan dari 350.000 dikalikan 350.000 dikalikan $50. Nah, dapatnya 17.500. Untuk material ini tinggal dikalikan saja dengan total material yang kita pakai dikalikan dengan price material. Nah, ini dapatnya 12 juta, 13.200, 14 juta. Untuk labor use ini atau tenaga kerja pun sama. Untuk total labor yang digunakan dikalikan dengan price labor yang dikenakan. Yang mesin lama didapatkan 1.950.000, yang mesin A 2.250.000, yang mesin B 2.600.000. Nah, kita totalkan dapat profit untuk mesin lama ini dia besarannya nih 1.050.000. Untuk yang mesin A 2.550.000, untuk yang mesin B didapatkan 900.000. Nah, untuk perkirakan ini kita ini udah pasti bakalan mau melisting mesin A dong. Kalau dia cuma melisting satu mesin, pasti dia akan menambah profit 2.550.000. Nah, tapi kalau kebijakan perusahaan mau melisting semuanya dan mendapatkan profit yang lebih besar, total seluruh profit ini kita tambahkan jadi 4.500.000 untuk total seluruh labanya. Untuk nomor 3 bagian A itu kita diminta untuk mencari contribution marginnya dari optimal mix-nya. Nah, maksudnya optimal mix ini apa? Di soal ini di bagian akhir manajer nih mendedikasikan kalau untuk unit production ini dari masing-masing driver. Nah, untuk immune boost ini dipakai dari mesin horse and Mentagrow dan Mentagrow pakai direct labor horse. Nah, nanti untuk cara perhitungannya akan kita lihat. Nah, ini cara perhitungan untuk mencari contribution margin per unitnya untuk immune boost sama Mentagrow. Di sini ada sales, variable, ordering, handling, material, contribution margin, unit contribution margin. Nah, unit sales ini didapatkan dari 400.000. Untuk immune boost 1.600.000, 400.000 dikalikan sales unit selling price, dapatnya 1.600.000, 2.304.000 didapatkan dari 480.000 dikalikan dengan unit selling price-nya. Nah, untuk variable cost-nya juga ini 400.000 dikalikan variable price cost, ini 480.000 dikalikan variable cost price. Ordering cost-nya juga 400.000 dikalikan ordering cost, 288.000 didapatkan dari 480.000 dikalikan price. Untuk ordering cost, handling, material sama caranya juga seperti itu. Terus kita totalin, dapatlah contribution margin untuk immune boost ini 640.000, sama Mentagrow didapatkan 576.000. Nah, setelah kita dapatkan contribution marginnya ini, kita bagikan dengan unit yang dijual. Unit ini di 400.000 unit yang kita jual dengan 480.000 untuk Mentagrow. Nah, kita 640.000 dibagi 400.000, 576.000 dibagikan 480.000. Dapat contribution margin per unitnya untuk immune boost ini $1,6, untuk Mentagrow $1,2. Nah, ini baru mencari unit contribution unitnya, belum mencari margin by optimal mix-nya.
Untuk margin by optimal mix-nya bakalan kita cari. Nah, untuk tadi kan kita udah dapat contribution margin per unitnya. Sekarang kita cari, karena perusahaan ini menggunakan produksinya berbasis mesin horse dan labor horse, kita cari dulu mesin horse untuk si Immune Boost sama labor horse untuk si mental growth. Nah, mesin horse ini untuk si Immune Boost ini didapatkan 400.000 unit. 400.000 unit cara dapatnya 640.000 mesin horse dibagi dengan 1,6 mesin horse untuk Immune Boost. Nah, dapatnya 400.000 unit. Untuk yang mental growth ini 240.000 didapatkan dari 480.000 labor horse dibagi 2 labor horse untuk mental growth. Nah, dapatnya 240.000. Nah, 400.000 240.000 ini sebagai acuan patokan untuk mencari kita optimal mix, contribution optimal mix kita. Nah, 400.000 dikalikan 1,6 dolar contribution per unitnya milik si Immune Boost ditambahkan dengan 240.000 unit dikalikan 1,2 dolar contribution unitnya milik si mental growth. Nah, ditambahkan aja, ditotalkan, lalu dapatlah hasilnya 928.000 dolar untuk optimal mix-nya. Untuk nomor 3 bagian B itu kita disuruh buat Cartesius diagramnya. Nah, Cartesius diagramnya untuk cari dapat Cartesius diagramnya ini kita tadi ada di soal dikasih tahu untuk mesin horse, kita asumsikan dulu ya, X sama dengan Immune Boost, Y sama dengan mental growth. Nah, untuk mesin horse tadi kan ada 640.000. Nah, untuk mesin horse si Immune Boost ini 1,6. Nah, kita asumsikan 1,6X dan mental growth ini 0,8 ditambah 0,8Y sama dengan 640.000. Nah, ini ya. Nah, terus untuk yang labor horse tadi kan ada 480.000. Nah, untuk si Immune Boost ini cuma ada satu, jadi X 1X saja, 1X atau enggak X saja itu sama. Terus ditambah si mental growth ini ada 2 dari setiap labor horse-nya, jadi 2 plus 2Y. X tambah 2Y sama dengan 480.000 untuk labor horse-nya. Nah, kita udah dapat nih 2 kan. Nah, kita substitusi, atau enggak eliminasi. Terus di sini saya dapat untuk eliminasinya 1,6X tambah 0,8Y sama dengan 640 aja, karena kalau 640.000 itu panjang. Terus X tambah 2Y sama dengan 480. Nah, di sini saya mau hapusin yang bagian Y. Nah, untuk yang 640 saya kalikan 5, untuk yang 480 saya kalikan 2. Nah, dapatlah 8X tambah 4Y sama dengan 3.200. 2X tambah 4Y sama dengan 960. Nah, kita kurangin, sisanya 6X sama dengan 2.240. X sama dengan 373. Nah, berarti titik maksimum si X ini 373. Nah, berarti kita cari titik si Y lagi. X ditambah 2Y, kita pakai yang labor horse. X tambah 2Y sama dengan 480. X ini kita kan tadi udah dapat 373, berarti 373 ditambah 2Y sama dengan 480. Nah, Y sama dengan 54. Nah, berarti titik maksimumnya X, Y 373,54. Nah, untuk bagian ini mesin horse ini 400,800 didapatkan dari 1,6X ditambah 0,8, kita asumsikan Y sama dengan 0. Nah, 0,8 kali 0 sama dengan 640, X sama dengan 400. Nah, untuk 800 juga sebaliknya, kita asumsikan X sama dengan 0. Berarti 1,6 kali 0 ditambah 0,8 kali Y sama dengan 640, Y sama dengan 800. Nah, untuk labor horse-nya pun caranya seperti itu. Nah, untuk labor horse kita langsung dapatin aja angkanya 480,240. Nah, karena dia di soal ini si Immune Boost ini nggak bakalan jual lebih dari 400.000, berarti X sama dengan lebih kurang
lebih kecil dengan 400.000. Terus si Mentagork ini nggak bakalan jual lebih dari 480.000, berarti Y lebih kecil sama dengan 480.000. Nah, untuk Cartesius diagramnya tuh seperti ini. Kalian tadi tinggal dibuat aja nih. Ini 400, 400, 800. Yang ini 240, 480. Ini 480,240 ya. Ini 480,240. Yang ini 373,54. Nah, dapatnya seperti ini aja seharusnya udah benar. Tapi kalau kalian mau ikutin yang mungkin kayak mau kaligrafi atau apapun, tadi kan kita kan ada X lebih kecil dari 400.000 kan. Nah, ini ditarik aja lurus 400. Nah, tadi Y lebih kecil dari 480. Nah, 480. Nah, kalian tarik aja. Nah, ini. Nah, seharusnya kalau kalian nggak mau titik-titik kayak gini, kalian bisa garis-garis saja langsung. Tadi ini 400, 800 per 400, berarti dia harusnya kayak gini ya. Kalau kalian mau yang tarik-tarikan. Nah, 480 sama 240. Nah, dia jadinya gini. Nah, dia harusnya tuh ketemunya di titik ini. Berarti yang ini yang kalian arsir. Sama aja jawabannya itu bakalan lebih 373 atau enggak 54. Nah, seperti ini. Kalau kalian anak IPA, kalau bukan kalian sebelumnya bukan anak IPA, ini plus ya, kayak sumbu plus gitu. Jadi yang ke atas ini sumbu Y, ke atasnya ini Y plus, kalau ke bawahnya ini Y minus. Kalau ke kanan atau ke kiri, ke kanannya ini X plus, kalau ke kirinya ini X minus. Nah gitu cara baca sumbu diagramnya. Nah, kita masuk ke nomor 4. Yang nomor 4 pertama itu dia minta EQ, cari EOQ. Terus yang nomor 4.2 itu dia minta cari total cost, EOQ dari carrying cost dan ordering cost. Nah, untuk cara perhitungannya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, untuk EOQ itu dapatnya rumusnya itu akar 2 kali T ini ordering cost dikali demand bagi CC ini carrying cost. Nah, untuk di soal kan kita udah dikasih tahu demandnya itu 80.000, ordering costnya itu 15, carrying costnya itu 1,5. Jadi tinggal masukin aja akarnya. Sama dengan akar 2 kali 80.000 kali 15 bagi 1,5, dapat 1265 unit untuk EOQ. Nah, di 4.2 ini kita suruh cari total cost. Nah, carrying cost itu rumusnya CH kali Q bagi 2. Q-nya ini kita ambil dari EOQ 1265. Nah, 1,5 dikalikan 1265 bagi 2 dapat 948,75. Nah, untuk ordering cost ini kita rumusnya CO kali demand bagi Q. Nah, 15 dikali 80.000 dibagi 1265 dari EOQ. Nah, dapatnya 948,61. Ditotalin aja 948,75 ditambah 948,61, hasilnya 1897,36. Untuk nomor 4.3 itu kita diminta cari reorder point-nya. Reorder point-nya itu maksudnya kapan kita mau order kembali, pas unit keberapa sih kita bakalan order lagi. Nah, rumusnya itu average usage kali lead time. Average usage-nya yang ini dikasih tahu di soal 250, lead time-nya dikasih tahu 7. Nah, tinggal dikalikan aja 250 kali 7, dapatnya 1750 unit. Nah, 1750 unit ini kita harus pesen nih pas unit kita tinggal segini. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4.4. Nomor 4.4 ini yang ditanya nih, apa sih perbedaan dari JIT sama tradisional? Coba jelaskan. Nah, kalau JIT ini just in time,
Ini manajemennya biasa menggunakan kontrak jangka panjang terhadap suppliernya dan biasanya menggunakan total quality control. Nah, persediaan tidak signifikan tidak signifikan, memproduksi pada waktu yang diperlukan saja untuk membuat kelancaran produksi sehingga tidak mengganggu jalan aliran bahan dari pemasok. Jadi just in time nih ya pas hari itu datang barangnya, pas hari itu juga barang kita tuh habis. Nah, makanya itu disebut just in time. Ada beberapa waktu kita harus pesan kembali produk itu. Nah, untuk kalau tradisional, ini menganggap ketidakpastian permintaan sehingga mengakibatkan ketidakpastian produksi dan pembelian. Perusahaan harus memiliki persediaan. Dalam metode ini menggunakan metode minimal dan maksimal. Nah, tradisional ini maksudnya kita nggak tahu keadaan pasarnya seperti apa. Kadang bulan ini rame, kadang bulan depan sepi. Nah, kita juga nggak tahu nih harus produksinya seperti apa, memilih stok seberapa banyak. Nah, makanya itu kita harus memiliki metode maksimal dan minimal. Nah, di angka berapa sih minimalnya kita harus pesan kembali barang? Di maksimal berapa sih kita nggak usah order barang? Nah, harusnya seperti itu konsepnya. Kita masuk ke nomor terakhir, nomor 5. Nomor 5 ini diminta kalkulasi EOQ, terus cari total cost EOQ, sama sih kayak nomor 4.2, nomor 4 tadi pokoknya. Nomor 4.1 sama 4.2. Nah, nomor 5.1 ini EOQ caranya kayak tadi ya, akar 2 kali P kali D bagi C. D demand, C itu carrying cost, T itu ordering cost. Nah, 2 kali demandnya itu 35.000 dikali 30 kali bagi 4, dapatnya 725 unit. Nah, untuk total cost ini carrying cost ditambah ordering cost. Carrying cost rumusnya CH kali Q bagi 2 ditambah ordering cost rumusnya CO kali demand bagi Q. Nah, 4 dikali 725 bagi 2 tambah 30 kali 35.000 bagi 725. Nah, totalan hasilnya itu kita tambahin 1450 tambah 1448 sama dengan 2898 untuk total costnya. Sekian dari penjelasan jawaban untuk ujian tengah semester akuntansi manajemen. Mohon maaf nih bila ada salah kata, ya mohon maaf aja lah ya. Sekian dari saya Abdul Qadir Malik. Jangan lupa subscribe and like. Kapkun.